Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,5 mengguncang Pacitan terasa hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Ratusan karyawan dievakuasi dari gedung berlantai 21. Ratusan karyawan di gedung AMG Tower di Jalan Dukuh Mananggal, Surabaya berusaha menyelamatkan diri keluar gedung usai guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,5 Selasa siang. Para karyawan mengevakuasi diri dari tangga darurat dan menunggu di luar gedung karena khawatir adanya gempa susulan. Terasa banget, tadi itu sekitar sekarang sudah jam 8.57, sekitar jam setengah 9-an loh, di lantai 16. Berapa lama tadi, Mbak? Kenapa? Berapa lama tadi terasanya? 10 detik lah. Lama juga ya? Kan lah rasanya. Mbak melihat apa yang bergetar terus? Temen di sekeliling saya goyang. Goyang gitu kan. Terus saya tuh lagi pakai earphone, lagi dengerin lagu, jadi kan hening. Jadi kerasa kayak goyang gitu. Saya pikir saya pusing, ternyata. Para pekerja kembali ke dalam gedung setelah pihak pengelola memastikan kondisi fisik dalam gedung dinyatakan aman dan tidak ada kerusakan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR kembali menemukan satu jenazah korban longsor Bandung Barat. Dari penyerahan satu jenazah ke tim DVI Polda Jawa Barat, tercatat 38 kantong jenazah telah diserahkan. Satu kantong jenazah berhasil dievakuasi pagi tadi dan diserahkan ke tim DVI Polda Jawa Barat untuk dilakukan identifikasi. Total 38 kantong jenazah telah berhasil dievakuasi dari hari pertama hingga hari keempat. 20 diantaranya telah berhasil diidentifikasi dan diserahkan ke keluarga. 12 alat berat berukuran kecil juga sudah diturunkan untuk mempermudah proses pencarian korban. 10 juta itu adalah menghindari tumpukan orang di kantor desa yang disebut dengan orang posko atau tempat hunian sementara. Saya selalu mengambil inisiatif di berbagai tempat. Setiap ada bencana yang terukur jumlah orangnya, daripada ngumpul berebut toilet mengalami stres, lebih baik mereka cari kontrakan atau tinggal di rumah keluarganya dan bekalnya kita cukupi untuk 2 bulan. Maka hitungannya 10 juta untuk biaya mereka 2 bulan, walaupun kalau ukuran di sini 10 juta itu bisa untuk 4 bulan. Karena kan rata-rata tukang nyangkul di daerah ini kan paling 30 gitu loh. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk masyarakat yang masih ada ahli warisnya, nanti kita memberikan santunan 25 juta per orang yang meninggal. Dan 23 orang yang gugur sebagai kesatuan marinir juga akan kita berikan yang sama. Kemudian yang berikutnya setelah itu kita akan segera mencari tanah yang aman untuk dibangun rumah-rumah baru sebanyak 34 unit rumah. Saya cenderungnya bangunnya 40 karena kebiasaan saya bangunnya 40 bukan 34. Nanti dibangun yang desainnya atau konstruksinya disesuaikan dengan daerah pegunungan. Nah, itu yang akan kita lakukan. Jadi untuk itu, untuk keluarga korban yang masih ada, untuk tenang aja, pemerintah provinsi menyiapkan berbagai fasilitas yang akan segera direalisasikan. Di hari keempat pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, tim DVI Polda Jawa Barat menerima 3 kantong jenazah. Sejumlah anggota keluarga korban memilih bertahan di posko DVI menunggu kabar dari petugas terkait keluarganya yang hilang. Di hari keempat pencarian korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tim gabungan mengevakuasi 3 kantong jenazah dari lokasi kejadian ke posko DVI Polda Jabar di Puskesmas Pasir Langu, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sementara beberapa keluarga korban masih bertahan di posko DVI menunggu kabar dari petugas apakah keluarganya yang hilang telah ditemukan.
Salah satu keluarga korban tak kuasa menahan tangis saat ambulans yang membawa kantong jenazah tiba di puskesmas. Mereka berharap jasad yang ada di dalam ambulans adalah keluarga mereka. Ada satu keluarga aja, anaknya 2, suami istri, anaknya 2. Belum diketemukan sampai sekarang. Belum sampai sekarang, belum ketemu. Dari data hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, 3 kantong jenazah diterima di VI untuk diidentifikasi. Sementara total 39 kantong jenazah yang diterima tim DVI Polda Jabar. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Upaya pencarian hari keempat bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat kembali dilanjutkan. Tim SAR menerjunkan alat berat dan anjing pelacak K9 untuk membantu pencarian. Petugas tim SAR menerjunkan 12 ekor anjing pelacak guna membantu proses pencarian korban longsor di Cisarua. Fokus pencarian dilakukan di sektor A dan B2 Desa Pasir Langu berdasarkan penemuan korban terbanyak di area tersebut. Untuk upaya mempercepat evakuasi, 13 alat berat ekskavator juga dikerahkan ke lokasi longsor. Kita sudah menambah alat berat ekskavator yang 75, malam tadi naik, kemudian kita naikkan juga 200 kayu pacat, cuma baru 1 karena ternyata untuk menggeser yang 200 itu kita kesulitan di jalan, jadi sempat ada masalah di jalan ya, jalannya ambles ya. Jadi yang digunakan ekskavator sekarang berapa, Pak? Sekarang jadi jumlahnya. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Basuki Cahayapurnama atau Ahok bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina dengan terdakwa anak Riza Khalid Muhammad Keri Antrianto. Sidang sempat diwarnai perdebatan antara jaksa dan penasihat hukum terdakwa. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Ahok bersaksi dalam kapasitasnya sebagai komisaris utama Pertamina pada tahun 2019 hingga 2024. Perdebatan pun terjadi saat tim penasihat hukum terdakwa melontarkan protes saat jaksa melakukan sesi tanya jawab dengan Ahok. Dalam kesaksiannya, Ahok mengaku tidak pernah menerima laporan adanya masalah mengenai penyewaan terminal BBM milik PT OTM oleh PT Pertamina. Selama Tuhan saya berjanji. Nah itu kan terhalang jalannya tuh. Tolong jangan. Saksi Karen maupun saksi Nikam menyatakan tidak adanya kebutuhan untuk penyewaan storage ini, sudah. Artinya kondisi ini apakah pernah keberatan nih Bapak Ketua yang ngomong sewa itu tidak dibutuhkan siapa tadi, saksi siapa? Nanti saya konfirmasi ke bukan saksi siapa? Sudah. Saksi Nika ada menjelaskan. Nggak ada. Sebentar. Silakan nanti di counter, nah kan ada catatannya masing-masing toh. Nanti gilirannya silakan dikonfirmasi lagi, gitu ya. Silakan nanti di counter lagi. Kalau kayak gini nanti nggak selesai. Dilanjutkan Pak Jaksa, silakan. Kan punya catatan masing-masing, gitu ya. Silakan. Lanjut Pak. Masih ada keberatan lagi? Kami akan selalu keberatan kalau disampaikan yang bukan fakta. Oke, saudara saksi ya. Pertanyaan saya, apakah saudara pernah mendapatkan laporan dari direksi, baik itu dari subholding maupun holding, terkait fakta-fakta yang tadi disampaikan? Ya, 2014 saya masih jauh belum masuk ke dalamnya. Enggak, ini kan periode sewanya sampai 2024, saudara saksi. Kami tidak mungkin ngurusin operasional sewa sampai sekian panjang ke meja kami. Kecuali ada temuan BPK atau BPKP. Iya. Nah ini tidak ada. Selama saya masuk, saya ketua komite audit, ada teman saya itu tidak pernah menerima laporan adanya temuan kemahalan seperti ini. Makanya saya cuma menduga, kalau mau minta keterangan saya menduga sepengetahuan. Mungkin karena waktu itu JT banyak rusak. Waktu saya masuk itu hampir semua pelabuhan terminalnya Pertamina itu rusak JT-nya. Nggak bisa sandarin kapal yang besar. Nah saya nggak tahu apa karena itu, tapi yang pasti 2014 saya belum masuk dan tidak ada temuan waktu saya masuk. Informasi selanjutnya pemirsa, polisi sebut Reza Arab Oktavian berada di lokasi kejadian saat Lula Lafah kekasihnya meninggal di apartemen. Lantaran masih berduka, Reza Arab kemarin mangkir dari pemeriksaan polisi.
Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 6 orang saksi terkait kematian selebgram Lula Lava di kamar apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah mengatakan ke-6 saksi yang diperiksa yakni yang berada di lokasi kejadian saat itu. Berdasarkan keterangan saksi, petugas telah mendapatkan kronologi dan barang bukti dari lokasi kejadian. Polisi juga menyebut bahwa Reza Arab berada di lokasi kejadian. Dapat dilaksanakan oleh TKP dan kami sudah memeriksa melaksanakan klarifikasi pada saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara yang melihat, menyaksikan dan mendengar. Dari saksi-saksi tersebut kita mendapatkan suatu alur cerita dan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara juga sudah kita amankan dan akan kita proses lebih lanjut karena beberapa membutuhkan keterangan dari laboratorium forensik. Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Oleh karena itu, jadi kita tetap melakukan klarifikasi dan saudara RA ini pacarnya kooperatif dan akan hadir pada pemeriksaan atau klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan. Reza Arab diagendakan jalani pemeriksaan Senin kemarin namun tidak hadir. Sementara manajer almarhumah Lula Lava Adita Baskara sudah menyerahkan sejumlah bukti ke laboratorium forensik Polres Metro Jakarta Selatan. Namun polisi hingga kini belum bisa memastikan penyebab pasti kematian Lula Lava. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya terhadap tercapainya perdamaian di Gaza usai menandatangani piagam Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Prabowo menyebut bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini merupakan momentum bersejarah dan peluang nyata untuk mendorong perdamaian bagi rakyat Palestina. Kepala negara juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam forum tersebut sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan dan perdamaian dunia. Prabowo menambahkan negara yang memiliki tujuan untuk perdamaian dan kemanusiaan. Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Yes, siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina.